Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, penolong yang mulia ada di hadapan Anda. Sebuah artikel menulis bahwa banyak anak muda mengeluh karena mereka kurang dihargai dan senior di kantor tidak menyenangkan. Jadi saya bertanya kepada penulis bagaimana cara menghadapinya. Dia mengutip kata dalam artikel Maria Silver, pembawa berita NBC Amerika yang terkenal. 10 hal yang harus Anda ketahui. Dia berkata, Tuhan mengatur berbagai mentor dalam perjalanan hidup Anda. Dan mungkin saja mereka tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi intinya, mereka mempunyai pengetahuan lebih luas daripada Anda. Dan itulah yang harus Anda pelajari dari mereka. Jika sampai saat ini Anda belum menemukan mentor, tidak apa-apa. Asal selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Mentor pasti akan bertemu dengan Anda. Selain itu, dia juga menekankan satu hal, yaitu tidak semua mentor adalah orang yang baik hati. Dia juga pernah bekerja dengan para eksekutif yang sangat agresif, menuntut, dan berstandar tinggi. Bahkan sampai pada titik yang tidak masuk akal. Penulis mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia selalu merasa bahwa bosnya suka mencari masalah untuknya. Tetapi kemudian dia menyadari, yaitu bos yang galak dan menyebelin mungkin juga adalah penolong yang mulia untuk kemajuan karirnya. Dia memberi contoh seorang manajer wanita senior yang bekerja di sebuah perusahaan asing dan mengatakan kepadanya, orang yang mulia belum tentu orang baik, sama seperti yang disebut pasukan khusus di ketentaraan. Beberapa pemimpin biasanya tidak tersenyum dan memiliki persyaratan disiplin yang tinggi, tetapi dia bertekad untuk meningkatkan prestasi tim. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mengatakan bahwa dia adalah orang baik ketika dia dimarahi. Tetapi setelah melewati percobaan, setiap orang akan mengatakan bahwa dia adalah penolong yang mulia. Terlihat bahwa penolong yang mulia belum tentu orang baik atau jahat. Kuncinya terletak pada metode jahat seperti apa dia dan metode seperti apa kita pikiran. Teman-teman yang terkasih, orang jahat juga bisa menjadi penolong yang mulia. Seperti yang dikatakan artikel itu. Banyak percobaan dan kesulitan juga bisa menjadi harta pertumbuhan hidup kita. Dan kunci dari semua ini terletak pada pikiran kita. Dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Yakub yang menghadapi banyak kesulitan satu demi satu dalam hidupnya. Ketika dia masih muda, dia meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan pertualangan. Dia menghabiskan 20 tahun bekerja untuk ayah menantunya Laban. Tetapi gajinya diubah berkali-kali dan dia ditipu. Setelah keakhiran bisa pulang ke kampung halamannya, istri tercintanya meninggal dunia dalam perjalanan pulang. Ketika dia sudah tua, putra kesayangannya Yusuf dijual ke Mesir dan tidak bisa menemaninya dalam waktu yang lama. Kehidupan Yakub bisa dikatakan penuh dengan sukacita. Namun Tuhan memutuskan untuk mengubah dan memberkati Yakub melalui kesulitan, tantangan, dan percobaan, agar dia menjadi pribadi yang bijaksana dan rendah hati, dan juga karena kemuliaan Tuhan yang besar mengubahnya, sehingga pada akhirnya hidupnya penuh dengan kegembiraan dan kesuksesan. Sahabat terkasih, dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menemukan beberapa percobaan khusus atau beberapa frustasi dan kegagalan. Tapi seperti yang terjadi pada Yakub, ini adalah proses yang ingin Tuhan latih dan mengasah kemauan kita, sehingga kita dapat memiliki kemampuan menghadapi masalah, bertanggung jawab, kepercayaan diri, serta keberanian untuk bertahan. Tuhan memberkati Anda dengan kemauan untuk tidak pernah menyerah, mengandalkan Tuhan dalam keyakinan. Kegagalan dan percobaan akan menjadi batu loncatan Anda menuju kesuksesan. Anda akan mengatasi kesulitan langkah demi langkah, dan akhirnya kesuksesan akan menjadi milik Anda.
Karena setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan iman kitalah yang akan memberi kita kemenangan atas dunia. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.